warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Midagita Fitria. Saya salah satu founder dari One Indonesia. Kebetulan foundernya ada dua, saya dan Mas Ucup, suami saya, Yusuf Alkafi. Jadi kalau saya diminta untuk bercerita bagaimana perjalanan One, kita flashback dulu di tahun 2019. Jadi awal One berdiri itu di tahun 2019, tepatnya di bulan Februari. Nah, di Februari itu kenapa sih saya memilih dream fashion muslim dan kenapa tidak berbisnis yang lain? Oke, saya bercerita dulu bahwa kami berdua tidak punya basic sama sekali, baik dari segi pendidikan atau keturunan yang memang berbisnis. Itu murni waktu itu saya tidak berniat untuk berbisnis, tapi berdagang dulu lah, mencari uang dulu, karena waktu itu saya sempat kerja di beberapa perusahaan, terus suami juga sempat, tapi ternyata kita sama-sama punya visi yang sama dan kita bukan di pekerja ternyata waktu itu. Akhirnya kita berpikir gimana caranya kita tetap menghasilkan uang, dan karena waktu itu kita sama-sama suka nulis dan suka dunia sastra, hal pertama yang kita bayangkan bagaimana kita bisa terus melakukan hobi kita tanpa diganggu dan harus menghasilkan uang. Yang saat itu kita mencetak buku dan kita coba jual, ternyata tidak laku, sampai akhirnya kita ada di titik dimana kita bingung nih mau ngasilin duit dari mana. Akhirnya ketemulah salah seorang teman, dia admin di salah satu brand di Yogyakarta. Dia bercerita, ini fashion muslim sekarang perkembangannya sedang seperti ini, omsetnya bosku segini loh, ini segini loh. Akhirnya kita tertarik untuk mencoba. Dulu mulainya dari reseller dulu, Mbak. Jadi awalnya mulai dari reseller dulu, terus karena ternyata saya itu seorang creator, nah saya merasa tidak puas kalau cuma jualan produknya orang. Akhirnya kita cobalah untuk membuat brand kita sendiri dengan modal yang sangat minim waktu itu. Jadi kita cuma modal sebenarnya untuk pertama beli kain foto-fotoan untuk satu hijab, setelah itu nyewa kamera buat foto dan saya foto sendiri sebagai model. Lanjut bercerita lagi bagaimana sesuai pertanyaan dari Mbak Mila dan teman-teman, bagaimana sih mengembangkan One dari yang awalnya tidak sengaja sampai bisa berkembang sejauh ini. Jadi memang awal kita tuh niatnya berdagang ya, bukan berbisnis, tapi pada akhirnya kita terus berproses, terus belajar sampai akhirnya kita menemukan bahwa wah nggak bisa nih, malah yang rencananya kita itu pingin dapat waktu lebih untuk melakukan hobi kita, malah jadinya terlalu sibuk ngurusin bisnis. Meskipun kadang-kadang bisnis itu ya menyenangkan, ada detik-detiknya juga, tapi kita menyadari bahwa tidak bisa kita terus berjalan seperti ini. Akhirnya kita mulai belajarlah untuk membentuk sistem. Nah, sistem itu penting sekali yang sampai akhirnya juga mempengaruhi perkembangan One sampai sekarang. Dan awal dulu itu sebelum punya satu karyawan pertama, saya dan Mas Ucup itu benar-benar jadi admin, jadi tukang packing, Mas Ucup jadi kurir kesana kesini. Nah, saya ingat betul waktu itu karyawan pertama saya namanya Mbak Desi Puspitasari. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih membersamai One. Terus kita mulai, karena tadi ya kita mulai cari tahu cara bikin sistem, terus kita sekarang juga sudah ada HR, dan di HR itu penting karena itu yang juga membantu kita bagaimana kita bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang dia itu punya skill yang sesuai sama kebutuhan kita dan juga sesuai sama target dan goalsnya perusahaan. Nah, itu kita pelajari awal-awalnya ya, kita ikut seminar-seminar, kadang kita nonton nih di YouTube gimana caranya buat sistem seperti itu. Okay. Untuk strategi pemasaran pun Mbak, dari awalnya cuma bisnis rumahan sampai punya gedung sebesar ini. Oke, jadi untuk kampanye promosi dan lain sebagainya itu kita pakai sistem kemitraan sebenarnya, karena sistem kemitraan itu sangat menguntungkan untuk kita waktu itu ya, dan alhamdulillah kita dapat momentumnya. Mungkin kalau kita mengulanginya sekarang nih di tahun ini kayaknya tidak dapat momentumnya, karena memang dulu kan kompetitor tidak sebanyak ini, terus industri fashion muslim itu masih besar, yang jelas kompetitornya tidak sebanyak ini. Dulu kita itu benar-benar modal sekitar 400 ribuan, betul ya Mas Ucup ya, sekitar 400 ribuan. Pakai sistem kemitraan itu memudahkan kita karena mitra-mitra itu yang akhirnya memodali kita, usaha kita. Kayak contoh sederhana, awalnya kita bikin sistem, awalnya reseller.
sistem reseller itu waktu itu sangat memudahkan kita untuk yang tidak punya modal nih. Jadi reseller kita itu yang mau beli produknya kita boleh beli dulu, boleh pesan dulu sini, bayar, baru kita buatkan. Ini kita bikin sistem kemitraan dengan level lebih tinggi, agen, terus setelah itu distributor. Nah, distributor itu mulai berkembang, jadi yang di satu distributor itu bisa order sampai 5.000 piece waktu itu. Sekarang kita mulai kayak misal ngadain campaign di tahun 2022, kita ikut fashion show di Paris, kita kolaborasi sama artis dan lain sebagainya untuk mempertahankan apa yang sudah kita bangun. Jadi sekarang lebih fokusnya mempertahankan meskipun tidak semudah saat kita berjuang dulu. Buat lanjut, sampai Puan udah sebesar ini Mbak, pasti kan ada sistem di dalamnya yang buat Mbak Mida sama Mas Ucup lebih santai karena udah ada sistem autopilot. Itu gimana Mbak? Oke, jadi alhamdulillah sekarang ya kita sudah lebih santai, meskipun sesekali kadang-kadang kita masih tetap terjun di dalamnya ya, karena kita harus di bisnis itu kan penting sekali kita punya why ya, mengapanya kita dan bagaimana mengapanya kita itu terus diturun-turunkan ke tim di bawahnya kita. Sesekali kita tetap masih kontrol sama tim, tapi sangat jauh-jauh lebih santai karena kita membuat sistem. Nah, sistem itu kita bikin kayak dari KPI-nya per divisi masing-masing gimana, dan dibantu sama HR. Dulu kita juga ada GM, nah itu juga ngebantu. Jadi orang keduanya Mida di sini. Fokusnya kita sebagai CEO sekarangnya berfokus untuk pengembangan ke depan tuh mau kemana, tapi dari segi teknis, terus hal-hal yang masih bisa dikerjakan itu dikerjakan oleh tim. Lanjut sama proyek terbarunya Puan Mbak yang kemarin tanggal 29 bernama Kembali Pulang, boleh cerita Mbak? Oke, siap. Nah, ngobrol masalah Kembali Pulang, proyek terbarunya kita ini sangat antusias banget buat kita karena itu adalah sebuah proyek yang memang kita dasari dari hatinya kita dan memang dengan alasan yang kuat. Jadi Puan itu kan awal didirikan karena ketidaksengajaan, apa aja deh yang penting dapat cuan gitu ya. Tapi Puan juga membentuk proses belajarnya kita jadi lebih mengetahui industri fashion bagaimana, terutama di industri fashion muslim, sampai akhirnya kita ada di titik dimana kita mau ngapain lagi ya setelah ini. Semua orang saya yakin cita-citanya ingin bermanfaat untuk orang lain kan. Dan waktu itu kita sempat mempelajari masalah fast fashion, di mana fast fashion itu kan salah satu penyumbang sampah terbesar nomor 2 setelah minyak. Nah, kadang-kadang kita juga resah memikirkan itu karena kita berkecimpung di industri yang sama, meskipun kita juga belum bisa 100% meninggalkan. Jadi untuk kayak Kembali Pulang itu sebagai proses dan rasa tanggung jawabnya kita sebagai manusia, akhirnya kita bikin Kembali Pulang. Kembali Pulang itu produk slow fashion muslim yang sangat berbeda dengan Puan, yang semua material yang kita pakai itu benar-benar ditanam dari tanah, dan nantinya si pakaian ini bisa terurai. Nah, selain itu bukan hanya materialnya saja seperti kayak kainnya, pewarnaan, tapi juga prosesnya. Kita sebisa mungkin memberi impact untuk orang lain, dan kayak kapas-kapas yang sekarang ada, kain-kain kapur misalnya yang sekarang ada, itu kan dihasilkan dari proses kayak penanaman yang tidak regeneratif, yaitu merusak bumi. Dan kita ingin berusaha apa yang tertanam itu memang benar-benar secara organik dan tidak menciderai tanah kita. Untuk Kembali Pulang, visinya untuk bumi dan manusianya. Keren. Mbak, terakhir ya, gimana caranya untuk memanajemen semua karyawan tetap kompak sama sedikit mungkin motivasi Mbak Mida buat teman-teman yang pengen mulai bisnis? Buat masalah manajemen SDM di perusahaan itu tantangan yang tidak mudah juga, pasti ada lika-likunya, tapi ya itu kita tetap ada job desk-nya masing-masing. Teman-teman juga tahu kadang-kadang kita juga ngadain outbound di luar, dan ada beberapa hal itu sebenarnya yang lebih paham dia teman HR, karena yaitu saya merasa ada part-part yang mungkin itu peran saya bisa dibagi dengan orang lain. Nah, HR kan memang dia sangat berhubungan dengan SDM manusia. Nah, nanti HR-nya itu yang memang lebih bertanggung jawab ke situ. Buat pesan nih buat teman-teman calon pengusaha muda yang calon ya, dari calon, jangan terlalu berpikir panjang, percaya saja bisa. Yang pasti itu kayak naik, just do it. Itu aja. Thank you. Terima kasih sudah menonton video kelompok kami.